Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan saya Sofir Fizul Fahmi, Saya Tani Mayuningsi. saya Putri Hasana Kasmaningrum. Saya Lina Melati. Di sini kami akan memberikan tutorial cara penggunaan Google Classroom. Selamat menyaksikan. Nah, baik, pada tahap ini kita akan memulai untuk membuat kelas di Google Classroom. Google Classroom ini dapat diakses melalui aplikasi maupun website. Nah, pertama-tama kita akan langsung saja klik Google Classroom. Oke. Nah, seperti ini. Nanti langsung saja kita klik website yang berada di atas. Ini, klik daftar. Nah, kita bisa memilih email mana yang akan kita gunakan untuk mendaftar Google Classroom. Seperti ini. Langsung saja kita klik untuk create class atau membuat kelas. Nah, ini untuk bagian teratas yaitu kelas name. Kita isikan yaitu IPAS kelas 3. Nah, untuk session kita isi yaitu kelas 3. Untuk subjeknya kita isi mata pelajarannya yaitu IPAS. Untuk room ini bersifat opsional, bisa diisi maupun tidak diisi. Jika diisi kita bisa mengisikannya yaitu kelas 3A itu. Lalu langsung saja kita create, kita buat. Nah, maka kelas sudah terbentuk seperti ini. Nah, agar peserta didik dapat bergabung di kelas kita, di sini terdapat kode kelas. Kita bisa menyebarkan link yang bisa kita bagikan pada peserta didik lewat grup WhatsApp atau bisa juga lewat kode kelas ini. Nah, untuk peserta didik, bagaimana cara mereka bergabung untuk kelas kita? Seperti ini. Setelah mereka bergabung di Google Classroom dengan mendaftarkan email, kemudian mengisi password, maka tampilannya akan seperti ini, sama seperti tahapan awal kita tadi. Namun kali ini peserta didik mengklik yaitu join class. Jika kita tadi memencet create class atau membuat kelas, maka kali ini peserta didik memencet bergabung kelas. Nah, seperti ini. Kelas kode diisi dengan kode yang sudah kita bagikan di grup WhatsApp. Saja klik join. Nah, seperti ini. Peserta didik sudah bergabung di kelas kita. Nah, kita bisa memantaunya. Kita bisa melihatnya lewat sini di bagian people atau orang. Nah, di sini sudah terdeteksi bahwa terdapat satu orang yang bergabung di kelas kita. Itu. Lalu kita bisa lanjut untuk membagikan materi yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membagikan materi ajar di Google Classroom. Untuk yang pertama, kita masuk terlebih dahulu pada bagian halaman kelas. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik pada bagian tugas kelas. Nah, kemudian klik pada bagian buat. Yang pertama, kita buat terlebih dahulu untuk topik. Nah, topik ini berfungsi untuk mengelompokkan berbagai aktivitas yang ada di tugas kelas ini nanti. Kita masukkan deskripsinya, misalnya materi pembelajaran. Kita klik tambahkan. Kemudian kita buat topik lagi untuk video pembelajaran.
Nah, kemudian kita juga bisa menggeser untuk susunan penempatannya. Seperti ini. Kemudian untuk menambahkan pada bagian materinya, kita klik lagi di bagian buat. Kita klik pada bagian materi. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita isikan terlebih dahulu judul dan deskripsinya. Misalnya kita masukkan untuk judul materi 1, perubahan wujud benda. Nah, setelah itu kita masukkan deskripsinya, mengenal perubahan wujud benda. Nah, setelah memasukkan judul dan deskripsi, kita klik pada bagian lampiran ini. Kita pilih pada bagian upload. Nah, kita cari file yang ada di komputer, bagian documents. Nah, setelah materinya sudah terupload, kemudian kita klik pada bagian topik terlebih dahulu. Kita masukkan ke topik yang telah kita buat tadi, ke topik materi pembelajaran. Setelah itu, kita klik pada bagian posting. Nah, untuk materinya sudah terposting ke bagian halaman tugas kelas. Kemudian untuk bagian video pembelajaran, sama seperti tadi, kita klik pada bagian buat terlebih dahulu. Kemudian klik materi, lalu isikan judul dan deskripsinya, misalnya video pembelajaran, perubahan wujud benda. Lalu untuk deskripsinya kita isi, simaklah video perubahan wujud benda berikut. Nah, selanjutnya kita lampirkan untuk videonya. Kita pilih dari YouTube. Nah, kita bisa telusuri atau tempelkan linknya. Nah, setelah kita telusuri untuk video perubahan wujud benda, ini sudah muncul beberapa video. Kita pilih salah satu video, yang ini misalnya. Kemudian klik pada bagian tambahkan video. Nah, setelah terupload di bagian materi, kita pilih bagian topik. Kita masukkan topik video pembelajaran. Lalu kita klik pada bagian posting. Nah, materi yang telah kita buat tadi sudah terposting ke bagian tugas kelas. Di sini siswa nanti dapat melihat materi-materi yang sudah dibagikan oleh guru. Untuk tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk yang video, tampilannya seperti ini. Nah, demikian penjelasan mengenai bagaimana cara membagikan materi ajar di Google Classroom dari saya. Terima kasih. Akun kita di Classroom. Nah, di sini ada bagian di mengajar ini ada untuk diperiksa dan ada daftar kelas kita. Ini ada kita pakai daftar kelas contoh kelas ini. Untuk pemberian tugas, yang pertama kita klik tugas kelas di sini di bagian di samping forum.
Bisa menginformasi, kita klik pada tugas kelas. Kita klik, lalu muncullah tanda plus ya, create atau buat. Kita klik juga. Kemudian di sini tertera berbagai pilihan. Ada tugas kuis, pertanyaan, materi, dan lain-lain. Nah, untuk kita, karena kita akan memberi tugas, jadi kita klik bagian tugas. Lalu akan muncul menu seperti ini. Berisi judul, kita beri judul tugas 1. Tugas ya. Kemudian di bagian petunjuk ini opsional, bisa kita isi, bisa juga tidak. Kalau kita diisi, ini petunjuk dari siswa agar siswa tuh mengerjakan sesuai urutan, bisa saja seperti itu. Contohnya seperti ini. Yang bisa saya tulis nomor presensi di di sini. Tulis nomor presensi, bisa juga divariasikan dengan petunjuk-petunjuk yang lain untuk siswa. Kemudian kolom bawahnya ada lampiran yang berisi Drive, YouTube. Bisa juga kita upload video ya seperti ini. Nah, kita bisa gunakan menu ini jika kita mempunyai lampiran ya seperti video atau Drive. Selanjutnya di sini ada data learning kelas untuk contoh kelas. Kemudian ada ditugaskan untuk semua siswa yang ada di room ini. Selanjutnya ada bagian nilai. Di sini bisa kita bagian nilai di sini bisa kita isi 100, bisa juga tidak dinilai. Nah, untuk kali ini kita setting 100. Kemudian di bawahnya ada tenggat atau deadline dari mengumpulkan tugas ini. Sebagai contoh, saya putuskan untuk tanggal 30 dan terakhir mengumpulkan. Kita klik OK, sudah. Kemudian kita klik centang di sini agar jika lewat dari tanggal tersebut, siswa tidak bisa mengumpulkan lagi. Kemudian ada rubrik, topik, dan rubrik. Selanjutnya, jika sudah, bisa kita klik tugaskan di bagian pojok kanan sini. Kita klik tugaskan. Nah, akan muncul di sini ya jika tugasnya sudah diklik tadi, akan muncul seperti ini di siswa maupun di kita. Bisa klik. Nah, di sini muncul ya petunjuk yang saya tulis tadi, dan juga di sini tertera berapa siswa yang sudah menyerahkan seperti itu. Setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat kelas pada Google Classroom dan juga cara memberikan materi kepada peserta didik, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara berkomunikasi dalam Google Classroom antara guru dan peserta didik lainnya. Di sini saya sudah ada satu kelas, misalkan kelas pembelajaran bahasa Indonesia. Kita bisa masuk terlebih dahulu. Di sini saya sebagai guru atau yang mengajarkan. Nah, untuk melakukan komunikasi antara guru dan peserta didik atau peserta didik lainnya, kita bisa melalui forum ini. Kemudian pada bagian umumkan sesuatu kepada kelas Anda. Nah, di sini guru sudah memberikan pengumuman kepada kelasnya, kemudian sudah ada komentar kelasnya. Selain itu, selain melalui forum dan juga pengumuman, kita juga bisa melalui tugas kelas. Nah, di sini juga sudah ada contoh tugas kelasnya. Terdapat komentar antara siswa dan juga guru atau dengan siswa lainnya. Kemudian saya akan memberikan contoh dengan membuat kelas baru, kemudian melakukan komunikasi antara guru dan juga peserta didik. Yang pertama, kita klik tanda plus pada ujung, kemudian kita klik buat kelas. Setelah itu kita centang dan klik lanjutkan. Kemudian kita isi nama kelasnya, yaitu adalah kelas pembelajaran
PPKN. Untuk bagian ini kita isi hak dan kewajiban. Kemudian mata pelajarannya adalah PPKN. Kemudian kita klik buat. Kita tunggu terlebih dahulu. Kemudian jika sudah akan keluar seperti ini. Namun saat kita lihat di bagian orang ini, di sini hanya ada pengajar, yaitu kita sendiri, dan belum ada siswanya. Di sini kita bisa melalui undang siswa agar kita dapat memberikan pengajaran kepada peserta didik lainnya, atau kita bisa kembali ke forum, kemudian kita copy kode kelasnya. Kemudian kita masuk ke laman peserta didik yang sudah saya buat juga. Kita masuk ke akun peserta didiknya. Nah, di sini kita klik tanda plus di ujung. Karena ini adalah peserta didik dan kelas sudah dibuat oleh guru, maka kita klik di gabung ke kelas. Setelah itu di bagian kode kelas kita masukkan kode yang telah dikirimkan oleh guru, kemudian klik gabung. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, jika sudah keluar seperti ini, artinya siswa sudah bergabung di kelas yang dibuat oleh guru tadi. Kemudian kita masuk ke tampilan guru kembali. Nah, di sini guru akan melakukan komunikasi antara guru dan peserta didik melalui pengumuman. Di sini saya akan memberikan contoh, yaitu adalah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Kemudian klik bagian posting. Nah, kita ke tampilan siswa. Di tampilan siswa nanti akan muncul pengumuman yang diberikan oleh guru tadi. Kita refresh dulu. Nah, ini sudah muncul pemberitahuan atau pengumuman yang diberikan oleh guru tadi, yaitu anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Dan di sini anak-anak atau siswa dan peserta didik lainnya bisa memberikan komentar kepada kelas, misalkan baik guru, kemudian dikirimkan. Dan komentar ini akan terlihat di tampilan guru dan juga peserta didik lainnya, seperti ini. Kemudian, selain di bagian forum, kita juga bisa melakukan komunikasi antara guru dengan peserta didik dan juga peserta didik lainnya melalui tugas kelas. Kita klik buat. Kita bisa melalui tugas kuis, pertanyaan. Nah, saat ini kita akan memberikan contoh, yaitu adalah di bagian pertanyaan. Kita klik di bagian pertanyaan. Dan di sini kita bisa memberikan pertanyaan, misalkan apa itu hak dan kewajiban? Kemudian di sini petunjuk, kita bisa memberikan petunjuk tapi opsional saja. Kemudian saya klik tanyakan. Nah, pertanyaan ini akan muncul di tampilan siswa. Kita lihat tampilan siswa. Nah, di sini ada forum diperbarui, kita tampilkan forumnya diperbarui apa. Nah, muncul pertanyaan yang diberikan oleh guru, kita klik. Apa itu hak dan kewajiban? Nah, di sini siswa bisa menjawab lewat jawaban Anda yang ini. Nah, jawaban ini akan dilihat oleh semua anggota dalam kelas tersebut. Kemudian jika sudah, tugas akan diserahkan kepada guru.
Atau siswa juga kalau masih ingin bertanya, kira-kira masih belum paham sama pertanyaan atau tugasnya, bisa di bagian tambahkan komentar kelas. Misalkan dikumpulkan jam berapa Bu? Kemudian dikirimkan. Nah, ini akan masuk di tampilan guru komentarnya. Kita klik komentar kelas, nah ini akan keluar. Nanti guru bisa menjawab komentarnya, misalkan jam berapa, jam 8 atau jam berapa. Kemudian kita masuk kembali ke tampilan siswa, keluarga dan peserta didik. Di sini juga bisa melakukan komentar pribadi atau percakapan pribadi antara siswa dengan guru dengan tambahkan komentar untuk ini si pengajarnya. Di sini nanti akan masuk ke bagian tampilan guru. Oke, jadi seperti itulah cara berkomunikasi dalam aplikasi Google Classroom, yaitu melalui forum pada bagian pengumuman dan juga tugas kelas, yang mana percakapan tersebut akan dilakukan dengan adanya komentar-komentar antara guru dan juga peserta didik lainnya. Sehingga kekurangan dari aplikasi ini yaitu adalah kurangnya interaksi secara langsung antara guru dan juga peserta didik lainnya. Sekian tutorial dari kami. Terima kasih.